Mengawali jumpa kita malam ini, postingan KPU di halaman websitenya yang menampilkan seluruh data paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Salah satunya SKCK Denny Indrayana yang berstatus sebagai tersangka. Dipertanyakan keabsahannya oleh praktisi politik Puar Junaidi yang menyambangi kantor KPU Kalsel. Membawa selembar printout surat keterangan catatan kepolisian SKCK calon gubernur Kalsel Denny Indrayana yang berstatus tersangka kasus korupsi, praktisi politik Kalsel Puar Junaidi menyambangi kantor KPU Kalsel Senin 16 November. Puar mengaku mendatangi KPU Kalsel untuk melakukan pengecekan terhadap SKCK milik calon gubernur Kalsel nomor urut 2 tersebut. Karena saat ini tidak bisa dipercaya begitu saja dengan IT dan ternyata hasilnya dibenarkan KPU Kalsel. Puar juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap hal tersebut lantaran dirinya mendengar banyaknya statement yang disampaikan Denny, salah satunya penata kelolaan pemerintahan yang bebas korupsi apabila terpilih sebagai gubernur Kalsel. Padahal dirinya berstatus tersangka dugaan korupsi Payment Gateway pada tahun 2015 silam. Selain itu, kekecewaan calon gubernur nomor urut 2 yang merasa dizolimi lantaran kembali kandasnya sejumlah laporan yang dilayangkan ke Bawaslu Provinsi Kalsel. Jadi jangan bicara soal apa untuk melakukan pembebasan terhadap korupsi di wilayah Kalimantan Selatan. Dia kan sebagai calon. Artinya yang akan menjadi pejabat publik. Kalau itu kita setuju. Dia ingin bebaskan, tapi dia sendiri tersandung yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Payment Gateway. Artinya ada etika kan di sini, Pak. Bahwa ini kalau dalam peribahasa itu seperti maling teriak maling. Dalam peribahasa maling teriak maling. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa kasus yang dilakukan oleh Denny sendiri belum terselesaikan. Masih dalam tahap penyelidikan untuk penyempurnaan berkas. Dalam istilahnya itu P19. Nah, kenapa ini tidak dicari keadilan? Karena ini akan memperburuk citra sang profesor yang mencari keadilan itu kalau dia lebih tertarik untuk menyelesaikan kasusnya. Sementara itu, terkait pertanyaan yang dilayangkan ke KPU Provinsi Kalsel dibenarkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji. Postingan tersebut menurut Sarmuji adalah salah satu bentuk transparansi KPU dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Meski begitu, hal tersebut tidak mempengaruhi status pencalonan dari calon gubernur yang bersangkutan. Dan di dalam SKCK itu memang ada catatan-catatan kepolisian, tapi catatan kepolisian itu tidak mempengaruhi tentang MS dan TMS-nya yang bersangkutan. Jadi memenuhi syarat karena yang bersangkutan tidak dipidana, artinya tidak inkrah, itu kan, hanya tersangka dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kami tidak memandang itu dan dalam aturan bahwa tidak ada istilah yang tersangka atau bahkan terdakwa itu tidak memenuhi syarat, tidak. Jadi masih memenuhi syarat, tapi kalau yang bersangkutan sudah inkrah, nah itu tentu tidak bisa untuk mencalonkan diri. Tim Liputan, Banjar TV.